Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan dan juga proyeksi IHSG pada perdagangan hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Arya Santoso selaku Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar? Pagi Rosalin, kabar baik. Baik, thank you Pak Arya untuk meluangkan waktunya di Market Buzz. Pak Arya, kalau kita lihat kemarin IHSG menguat 0,51% ya di tengah pelemahan mayoritas bursa Asia. Tapi kalau bicara keputusan terbaru dari pemangkasan suku bunga The Fed, apakah kemudian proyeksi penguatan masih akan berlanjut atau Anda lihat di posisi kemarin-kemarin ini sudah cukup terprice in terkait suku bunga nih? Silakan Pak Arya. Ya, kalau kita perhatikan memang kenaikan IHSG sebesar 0,51% ini di tengah pelemahan regional Asia itu mencerminkan adanya pemisahan atau decoupling ya. Jadi didorong oleh faktor domestik kita yang kuat, juga sebenarnya karakteristik unik dari pasar Indonesia gitu. Jadi secara intermarket meskipun ada sentimen global yang cenderung risk off, karena ada kekhawatiran tadinya memang higher for longer ya di Amerika Serikat, ada perlambatan ekonomi di Tiongkok ya. Sebenarnya pasar Indonesia itu masih punya daya tahan. Jadi pendorong utama outperformance ini kemungkinan dari aliran dana domestik yang cukup resilient. Kemudian itu dari sisi institusional maupun retail ya. Jadi fokusnya pada saham-saham fundamental yang juga masih cukup kokoh dan valuasinya juga masih menarik ya. Kalau kita lihat di sini kalau kita katakan misalnya apakah price in atau tidak, memang sebenarnya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga ini yang sebesar 25 basis point itu sebelumnya diharapkan memang sudah 90% probability ya, kemungkinan hampir sepenuhnya sudah tercermin price in dalam harga aset yang terjadi di bursa saham Indonesia. Nah, kita perhatikan ini kondisinya cukup positif. Kemungkinan dolar Amerika akan sedikit melemah, tapi aset-aset risk on dari emerging market seperti Indonesia akan meningkat dan IHSG bisa mengalami kenaikan. Didorong capital inflow masuk ke obligasi dan pasar saham. Baik, review dari Anda penguatan IHSG juga ini utamanya didorong oleh penguatan kinerja dari domestik dan saham-saham yang fundamentalnya baik, kinerjanya masih cukup solid dan juga performanya. Nah, tapi kalau bicara mengenai pemangkasan suku bunga 25 basis point ini, apakah kita boleh percaya diri juga nih Bank Indonesia juga akan kembali menurunkan suku bunga, dan sentimennya terhadap pasar seperti apa terkait suku bunga ini, Pak? Biasanya Indonesia itu ataupun emerging market itu mengikuti ya, karena sebelumnya kita masih punya ruang yang cukup besar untuk bisa menyesuaikan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Cuma memang untuk menghindari terjadinya capital outflow sehingga kita menahan juga tidak menurunkan. Jadi sangat mungkin Indonesia antara mempertahankan atau juga menurunkan dari suku bunganya. Jadi kalau diperhatikan memang sektor-sektor yang high growth seperti komoditas itu dalam jangka waktu 1 minggu ke depan akan dapat sentimen yang positif juga. Baik, baik. Pak Arya, kalau Anda lihat apakah ada data-data ekonomi atau sentimen-sentimen lainnya yang kemudian menjadi konsentrasi dari pasar dalam pekan ini, Pak Arya? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Indonesia boleh dikatakan dari sisi pertumbuhan relatif masih cukup baik ya, dan boleh dikatakan lebih besar dari 5%, itu juga mungkin bisa terkejar di tahun ini sehingga menjadi sentimen yang positif. Dan kalau kita perhatikan masih cukup banyak di sektor saham, di saham kita di sektor-sektor yang beragam itu punya ruang untuk juga terjadi kenaikan karena valuasinya relatif cukup murah. Baik, Anda melihat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih relatif baik, masih ada katalis positif dari sisi domestik. Baik, kita bergeser Pak Arya ke saham-saham yang kemarin mengalami penguatan sangat signifikan ya Pak ya. Salah satunya ini Bumi yang menyumbang lebih dari 1/4 total nilai transaksi di perdagangan kemarin. Anda melihat proyeksi untuk saham Bumi selanjutnya seperti apa nih? Sudah mulai rawan profit taking atau kemudian masih ada potensi penguatan lebih lanjut Pak? Ya, memang kalau kita perhatikan waktu seperti kemarin itu kan menyumbang lebih dari 1/4 total nilai transaksi untuk Bumi ya, menunjukkan itu sebenarnya konsentrasi likuiditasnya cukup tinggi di satu emiten ini, dan mayoritas itu didorong boleh dikatakan ya ada aktivitas spekulatif juga ya. Tapi kalau secara struktural tingginya transaksi di suatu saham ini seringkali nggak mencerminkan kesehatan pasar secara keseluruhan ya, karena ini juga pernah ya terjadi dulu di tahun 2007 2008 itu sepertinya ada frenzy atau hype gitu. Jadi hype
di sektor atau saham tertentu ya. Jadi dalam hal ini kemungkinan terkait komoditas batu bara atau sentimen restrukturisasi perusahaan, memang Bumi juga dalam public expose yang sudah dilakukan dalam waktu dekat sebelumnya itu mengatakan bahwa sustainability bisnis perusahaan itu akan mengurangi dominasi batu bara di bisnisnya. Jadi ada mineral logam dan bisnis lainnya yang akan kemudian pada akhirnya akan lebih mendominasi selain dari bisnis batu baranya saja, sehingga ini merupakan suatu pandangan positif terhadap perusahaan. Nah, kita lihat walaupun volumenya tinggi juga memberikan likuiditas ke saham Bumi ini, tapi bagi IHSG secara keseluruhan itu sebenarnya menunjukkan kualitas kenaikan atau rally-nya itu kemarin mungkin jadi rentan ya, karena pergerakan didominasi oleh segelintir saham-saham yang boleh dikatakan ya non blue chip ya, dengan volatilitas tinggi. Jadi bukan kenaikan merata di semua saham-saham yang fundamentalnya utama gitu, yang bukan big caps yang utama. Bumi kalau kita perhatikan itu di urutan 24 secara urutan bobot terhadap IHSG ya, tapi menyumbang amount transaksi yang cukup besar. Jadi boleh diperhatikan mungkin terjadi pause sementara ya, atau kalau memang masih market cukup hype, rally yang lanjutan perlu diperhatikan secara manajemen risiko juga bagi para investor. Baik, baik. Anda melihat kenaikan IHSG kemarin dikarenakan saham-saham salah satunya Bumi, ini volatilitasnya masih sangat tinggi begitu ya, cukup rentan terhadap IHSG. Tapi terkait dengan proyeksi Bumi yang bisa jadi masuk MSCI ini Pak, ini seberapa sudah terprice in di valuasi yang saat ini? Apakah kemudian masih ada proyeksi-proyeksi positif dari investor lebih lanjut nih untuk saham Bumi? Ya, masih sangat mungkin terjadi ruang untuk kenaikan lanjutan, karena proyeksi kita perhatikan salah satu merupakan tambang batu bara terbesar juga di Indonesia. Kemudian boleh dikatakan pandangan secara jangka menengah panjang yang diberikan oleh perusahaan juga itu cukup realistis ya, diikuti dengan corporate action seperti akuisisi perusahaan yang di luar negeri juga untuk masih di sektor pertambangan. Jadi fokusnya memang di pertambangan, walaupun nanti dominasinya tidak lagi di batu bara ya, karena ada kemungkinan batu bara terjadi sunset juga di sektornya. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu kondisi positif bagi perusahaan. Ruang gerak yang dimungkinkan untuk terjadi upside lanjutan itu masih ada. Baik, baik. Saya ingin bergeser ke saham-saham lainnya yang berkontribusi sangat signifikan juga Pak Arya terhadap IHSG, katakanlah Dewa dan juga PRPT nih. Review dari Anda seperti apa? Ya, kita perhatikan untuk Dewa itu sering dikaitkan dengan sentimen spekulatif juga yang beredar, karena volumenya besar, dapat mengindikasikan adanya suatu grup investor besar yang mengakumulasi juga. Nah, tapi kita perhatikan sentimen positifnya karena berhubungan langsung dengan bisnis Bumi juga. Cuma kita melihat malah terjadi aksi profit taking kemarin, walaupun sempat naik ya di sampai 540-an itu, tapi kemudian terjadi aksi profit taking dan ditutupnya juga malah dalam kondisi lebih rendah ya dibandingkan penutupan satu hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan BRPT itu juga saham konglomerasi yang sensitif terhadap kebijakan dan harga komoditasnya. Volumenya kita lihat itu bisa mencerminkan adanya re-rating dari valuasi, karena volumenya juga cukup besar ya, dikatakan salah satu yang volumenya jumbo juga untuk BRPT. Jadi prospek masa depan itu dipengaruhi juga oleh harga komoditas ya untuk BRPT ya. Jadi secara umum kita lihat yang menjadi top value itu kelihatannya investor sedang memburu peluang jangka pendek, sebenarnya memanfaatkan momentum. Jadi di saham-saham yang ada cerita unik ya, jadi di situ ada entah itu restrukturisasi, ada sentimen komoditasnya, atau potensi ada turnaround story. Jadi kita lihat malah ini bukan berdasarkan broad based buying ya, tapi selektivitasnya cukup tinggi. Kita perhatikan selain Bumi, Dewa, BRPT nomor 3, kemarin juga ada COIN ya, COIN itu juga ultimate gitu. Baik, baik. Anda melihat sejumlah saham-saham yang melesat signifikan kemarin, ini adalah bagian dari strategi investor untuk meraup peluang dari jangka pendek. Buka banyak aplikasi buat cari tiket murah. Pakai Bukebin aja, sekali cari langsung dapat. Begitu ya, dan ini ada gitu. Kita
berdasarkan broad based buying ya, tapi selektivitasnya cukup tinggi. Kita perhatikan selain Bumi, Dewa, BRPT nomor 3, kemarin juga ada COIN ya, COIN itu juga sentimen gitu. Baik. Anda melihat sejumlah saham-saham yang melesat signifikan kemarin, ini adalah bagian dari strategi investor untuk meraup peluang dari jangka pendek begitu ya, dan Anda lihat juga ini masih sangat volatile dan rawan koreksi dalam waktu dekat. Baik, Pak Arya, kita masih punya berbagai pertanyaan dan tentunya kita akan bahas saham-saham pilihan, tapi kita perlu jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Pass.